Shalom, nama saya Aaron, saya dari C197. Dari The Living Bible Petrus ini yang saya pelajari adalah untuk punya hati yang rindu, untuk dekat intim dengan Tuhan. Seperti Petrus yang hatinya nih ingin dekat, ingin mengenal Tuhan Yesus lebih daripada orang-orang sekelilingnya. Akibatnya kita bisa ngelihat sendiri ketika dia tuh dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupannya tuh luar biasa. Tuhan memakainya dari seorang penjala ikan biasa menjadi penjala manusia. Terima kasih, God bless. Dalam The Living Bible seri Petrus ini, saya belajar untuk tetap dalam hadirat Tuhan meskipun telah melakukan kesalahan. Seperti Petrus yang tetap berada di antara para murid meskipun telah menyangkal Yesus. Petrus bisa saja merasa bersalah dan kembali ke masa lalunya. Tetapi yang dipilih Petrus adalah move forward dan melanjutkan visi yang diberikan Tuhan kepadanya. Shalom semua, nama saya Jati, saya dari CG Eropa dan CGC 197. Mau sharing sedikit mengenai apa yang saya dapatkan dari The Living Bible, mengenai ada apa dengan Petrus. Saya benar-benar belajar untuk memiliki iman yang gegabah dan mengetahui bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita menaklukkan segala rintangan yang berada di depan kita. Jadi janganlah takut, selalu berani, ketahuilah bahwa Tuhan beserta kita dan Tuhan yang akan memampukan kita. Shalom, melalui Living Bible Petrus ini saya semakin dikuatkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa baiknya, mengasihi kita tiada batas. Petrus yang melakukan beberapa kesalahan, bahkan dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Apalagi kita semua, kita juga bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Melalui Living Bible ini, kami semakin kagum akan Tuhan dan semakin mencintai firman-Nya. Pastikan jangan terlewatkan momentum ini, semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. God bless you. God bless you. Fong suka bagian Petrus yang mana? Petrus jalan di atas air. Iya, itu keren ya kan? Oh iya. Kak Koko nyuka bagiannya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bagus. Oke. Teman-teman, jangan lupa ya untuk membaca kitab dengan semangat. Kita nantikan episode selanjutnya The Living Bible. We love you 5000. Shalom. Melalui kegerakan The Living Bible, kami berdua kembali diingatkan dan juga dikuatkan seperti Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Dan kita belajar saat ini dari seorang Petrus, seorang yang biasa, tetapi dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukan karena kehebatan dan kekuatannya, tapi semua karena urapan Roh Kudus. Dan saya percaya setiap kita, kalau kita rindu untuk dekat dengan Tuhan, diam dalam hadirat-Nya, dengan membaca dan merenungkan firman setiap hari, kita pun akan diurapi lebih dan lebih lagi, ditambah-tambahkan urapan dalam setiap kehidupan setiap kita. So pastikan untuk setiap Anda mengikuti Living Bible, untuk setiap tokoh-tokoh yang akan dibaca juga ke depan ya. God bless you. God bless you. Bye. Petrus adalah seorang teladan yang luar biasa bagi kita semua sebagai murid dan anak Tuhan. Melalui program Living Bible, saya belajar dari Petrus bahwa kita harus selalu taat dan patuh terhadap perintah dan kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Saya dapatkan bagaimana Petrus yang dulunya seorang nelayan dapat dipakai Tuhan menjadi penjala manusia. Petrus adalah orang yang takut untuk mengakui Tuhan Yesus, tapi semenjak ia dipenuhi dengan Roh Kudus, ia menjadi saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus seperti Petrus. Ketika mujizat itu sudah diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus melangkah supaya kita mengalami mujizat yang Tuhan sediakan. Tanpa melangkah, kita tidak akan mengalami mujizat apa-apa. Shalom CGers. Setelah kita melalui Living Bible habis Petrus, habis ini kita akan mulai mempelajari mengenai Yakub. Yakub ini luar biasa. Kita ini bolak-balik ya dari perjanjian lama, perjanjian baru, supaya point of view-nya selalu berbeda-beda dan kita belajar dari sisi yang berbeda-beda. Kali ini Yakub ini orang yang bekerja keras, orang yang
startnya dari tongkat tapi akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Yakub itu mengalami multiplikasi. Yakub itu menerima janji Tuhan, tetapi biar kita belajar apa saja yang dialami oleh Yakub. Kita akan bersama-sama ya, kita akan baca barengan, nanti saya percaya Roh Kudus akan berikan banyak pewahyuan dan banyak pelajaran baru bagi hidup kalian yang bisa kalian pelajari dan bisa diaplikasikan sehari-hari. Dan kita akan memulainya untuk series Yakub mulai tanggal 23 September sampai dengan tanggal 6 Oktober. Dan kita akan mempelajarinya kali ini urut. Kita akan belajar dari Kejadian 25, dari tiap hari kita akan mengikuti Kejadian 26 dan selanjutnya. Nanti kita akan menerima list dari seluruh bacaan dari hari ke hari. Dan juga kalian akan tetap bisa menerima pertanyaan maupun jawabannya. Seperti yang sudah kita lewati dari series Abraham yang begitu excited. Juga dengan series Petrus. Saat ini kami semua pasti akan diberkati dengan series Yakub. Nantikan dan jangan lewatkan untuk bersama-sama kita dengan rutin membaca The Living Bible Alkitab series Ada Apa dengan Yakub. God bless you. membawa segenap pujian syukur hormat dari hatimu. Ya sembahlah dia, sembahlah dia. Haleluya. Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan di hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Amin Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Tuhan, ketika Kau bersama kami, Kau bersama kami untuk buktikan kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, tak pernah tentang kami Tuhan, tapi selalu tentang-Mu. Ya ra 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 ra, ya ra ra, ya ra ra. Kami ada untuk genapi, kami adanya untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Kau menyertai setiap langkah kami. Takkan kami pernah goyah, takkan kami pernah bimbang, sebab Kau besertaku. Yesus, haleluya. Biar hidup kami memuliakan, biar hidup kami menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu dengan perbuatan, dengan apa yang ada di hati kami Tuhan. Kau melihat setiap isi hati kami, Yesus. We want to love You more, we want to love You more, Lord. Jesus.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Sing it, Jesus, Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see, Lord. Just grace and mercy that I see. I want to sing from my heart. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. I love you. Though the seasons may change, though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Taruh kedua tanganmu di dada, katakan, Jesus, I love you. Tiada yang dapat menghalangi kasih kami, Tuhan. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Say it one more time. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. 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 Jesus, I love you
kedua tanganmu, katakan. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami rindu untuk makin mengerti, makin mengenal, dan makin dekat kepadamu. Kami makin mau menyatakan betapa kami mengasihi-Mu dalam musim apapun. Musim kekeringan, musim tekanan, kami tetap akan menyatakan we love you. Biarlah hari ini saat kami mempelajari firman-Mu, itu salah satu kerinduan kami. Karena kami mengasihi-Mu, kami makin ingin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Kami makin ingin mendekat kepada Engkau melalui firman-Mu. Ini kami Tuhan. Urapi kami, biarlah setiap firman dan setiap kesaksian, setiap tanya jawab, itu tujuannya adalah kami makin mengasihi-Mu, makin mengenal Engkau. Roh Kudus, Engkau yang beracara dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Sekarang ini kita mau membicarakan mengenai Petrus. 2 minggu yang lalu kita membicarakan mengenai Abraham. Saya rindunya kita itu belajar seluruh Alkitab, tetapi ini kan bukan Bible study, ini tetap CG. Jadi kita itu sepertinya sepotong melihat Abraham, kemudian melihat karakter yang di Perjanjian Baru, Petrus gitu. Saya rindunya kalian menikmati dan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dan bisa memakai karakter dan latar belakang orang yang berbeda-beda. Hari ini karena mengenai Petrus, saya coba ceritakan sedikit apa yang saya dapat mengenai Petrus setelah saya baca barengan dengan kalian ya. Selama 2 minggu, saya makin lama makin kagum melihat Petrus ini. Bagi saya, Petrus adalah seseorang yang latar belakangnya nelayan yang tanpa pendidikan tinggi, karena hidup dia itu bisa nyaman, mapan hanya dengan melakukan kegiatan yang dia ahli itu, yaitu menjadi nelayan. Dia orang yang sudah punya keluarga, dia nggak terlalu cari apa-apa. Dia sepertinya sudah punya kehidupannya sendiri. Dia sudah punya set sesuatu yang dia bayangkan, dan orangnya sangat memakai emosinya sepertinya dipakai di luar. Itu pakai emosi di luar itu apa ya? Apapun yang dipikir diomongkan. Semua yang lewat dipikirnya diomongkan, dilakukan tanpa, karena dia merasa dia nggak perlu buktiin ke orang lain. Dia punya kerjaan, dia punya keluarga, kayaknya cuek, orangnya sangat cuek, sangat nggak bingung, dia nggak ngejar apa-apa, dia nggak nyari pujian apa-apa dari, kayaknya nggak peduli. Dan orang yang kayak begini ini, dia mengalami begitu banyak sejak ketemu Tuhan Yesus. Tentunya ya, kalau mau belajar mengenai seorang karakter di dalam Perjanjian Baru, sebenarnya kalau dibaca benar-benar Anda lihat, kita nggak pernah luput dari mengenai Tuhan Yesus. Kita ngomongnya kita mau belajar mengenai Petrus, tetapi kalau dilihat sebenarnya semua yang dialami Petrus itu sebenarnya fokusnya bukan Petrusnya sebenarnya. Fokusnya adalah Tuhan Yesus. Tapi bagaimana Tuhan Yesus itu berdampak atau apa efek sejak Tuhan Yesus dengan Petrus berjumpa, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tadi dari masa lalunya, selama Tuhan Yesus masih hidup, dia itu benar-benar melalui, Petrus itu benar-benar melalui begitu banyak. Dia mengalami apa saja ya. Mujizat pertama yang dia lihat, saya nggak tahu ini yang pertama atau beberapa yang dia lihat, ya, dia ngelihat mungkin mujizat yang lain, karena Tuhan Yesus zaman waktu Petrus masih hidup, Tuhan Yesus masih hidup itu orang terkenal, pengkhotbah terkenal, ada mujizat ini itu. Tapi yang terjadi dalam kehidupannya Petrus sendiri mungkin nangkap ikan dengan perahu. Sampai 2 kapal hampir tenggelam. Dia nangkap ikan itu bagi Petrus penting karena dia nelayan. Mujizat yang sangat nempel di hatinya.
Saya percaya setiap kita itu ada mujizat-mujizat yang membuat Anda itu baru sadar bahwa Allah itu hidup. Anda baru sadar bahwa Allah itu Tuhan. Anda mungkin ngelihat orang lain disembuhkan, Anda bilang, ya mungkin orang itu. Tapi kalau itu terjadi dalam hidup Anda, itu terjadi dalam sesuatu, mungkin di kerjaan Anda, mungkin di keluarga Anda, sesuatu yang, by the way Petrus mertuanya disembuhkan, itu kayaknya sesuatu yang nyata bagi dia, Yesus adalah Tuhan. Untuk Petrus. Dia benar-benar nangkep, dia mungkin ngelihat segala macam. Ini orang yang luar biasa, dia sudah ngelihat buta melihat, lumpuh berjalan, kusta ditahirkan, dia ngelihat mati dibangkitkan, Lazarus, ada Petrus yang anaknya Jairus ya. Jairus itu ya ada Petrus, bahkan cuman bertiga, benar. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini orang yang sudah mengalami banyak. Dia ngelihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Dengan nekatnya dia ditantang, dia sendiri jalan di atas air. Kayaknya nggak ada orang lain yang jalan di atas air. Unik, kehidupan Petrus itu unik. Apa sih dia pernah ngelihat apa? Air menjadi anggur. Dia pernah ngelihat apa? Badai dihentikan. Memberi makan 4.000, 5.000 orang. Dia pernah ngelihat apa? Tuhan Yesus sendiri tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Dia ngelihat bermacam-macam mujizat demi mujizat. Ini orang luar biasa. Ini orang yang mengalami hal yang kayaknya unik banget. Sebenarnya kalau mau dilihat, apakah kita juga mengalami demikian? Mungkin nggak sebanyak Petrus, tapi saya mau mengajak Anda melihat apakah dalam kehidupanmu ada mujizat Tuhan yang mungkin Anda lewatkan. Petrus adalah seseorang yang melalui begitu banyak mujizat dan itu membuat kehidupannya berubah. Dia akhirnya mengikut Yesus, dia benar-benar menjadi murid Yesus, tetapi sifat lamanya, dia orang yang tadi yang memakai emosi di luar, dia orang yang cuek, dia ngomong apa aja, orang lain gak ada yang ngomong, dia yang ngomong. Dia sering ngomong janji, aku gak akan meninggalkan kau, buktinya dia yang menyangkal 3 kali. Ini orang yang seenaknya, ngomong seenaknya, tapi ini orang bisa diubah itu. Kita baca sampai di Kisah Rasul, sampai terakhir pasal 15 kalau gak salah ya. Itu bagaimana Petrus itu berubah menjadi seorang yang tidak peduli orang lain, dia maunya mikirin diri sendiri, bingungnya dengan diri sendiri, tujuannya diri sendiri, berubah menjadi pemimpin yang begitu luar biasa. Tiba-tiba dia orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus ada 3 orang yang membuat Tuhan namanya Petrus itu menyangkal. Yang satu tuh hamba perempuan, dia menyangkal. Yang kedua itu orang-orang di pelatarannya imam besar, dia menyangkal. Yang ketiga itu hambanya imam besar, dia menyangkal. Dia menyangkal karena apa? Takut. Ini orang yang takut ikut di penjara, takut ikut, mungkin dia kecewa juga kenapa Tuhan Yesus ditangkap. Dia menyangkal itu tiba-tiba berubah. Dia berubah menjadi pemimpin yang gagah, berani kayaknya. Dia benar-benar menjadi orang yang berdiri di hadapan, di antara teman-temannya dia berdiri dan memimpin. Bahkan waktu Pentakosta dia berdiri, dia berkhotbah kepada orang Yerusalem. Dia itu manggilnya ini, hai semua orang Yahudi dan semua orang Yerusalem. Berarti itu begitu banyaknya dia ngomongin semua orang Yahudi. Dia berani ngomong sampai 3.000 orang baptis. Ini orang yang tiba-tiba mengalami hal yang perubahan yang sangat amat luar biasa. Perubahan Petrus itu sangat nyata terjadi sesudah Pentakosta. Kemudian saya lihat sesudah Pentakosta itu orang yang sampai diobservasi bahwa ini orang yang tidak berpendidikan. Ada ayatnya yang menyebutkan itu. Tapi waktu khotbah, Anda lihat itu khotbahnya Petrus dicatat. Itu tiba-tiba Petrus itu bisa quote ayat-ayat Alkitab itu dari Perjanjian Lama. Misalnya dia nyebutin mengenai Mazmur 69, Mazmur 109, tiba-tiba dia ngomongin mengenai Daud. Tiba-tiba dia seperti kayak orang ahli Alkitab. Ini orang gak pernah belajar Alkitab sama sekali, gak ada pendidikan yang formal. Dia pendidikan formalnya adalah nelayan. Tetapi tiba-tiba dia bisa berkhotbah dan membuat orang bertobat. Orang khotbah aja ya bisa lah, bagus. Tapi ini yang penting kan hasilnya. Ternyata dia penuh otoritas sehingga 3.000 orang dibaptis. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba orang yang penuh hikmat, penuh
luar biasa. Setelah saya pelajarin, saya itu baru sadar, hari ini sih saya baru sadar, bahwa Petrus itu sebenarnya adalah seseorang yang benar-benar mengalami semua ke-9 karunia Roh Kudus yang pernah disebutkan oleh Paulus. Saya ajak Anda lihat di contoh-contohnya ya. Bagaimana Petrus itu ternyata adalah seseorang yang menjalankan ke-9 karunia-Nya. Orang ini benar-benar penuh dengan karunia Roh Kudus. Itu apa sih karunia Roh Kudus itu? Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, kata pengetahuan, nubuatan, hikmat, kesembuhan, mujizat, membedakan roh, karunia iman. Ke-9-9-nya ternyata dalam kehidupan Petrus itu terjadi semua. Saya mau ajak Anda lihat, ini misalnya yang sejak dari Pentakosta, ini jelas, bahkan dia yang pertama, salah satu yang pernah 120 yang pertama, dia berbahasa roh, ya jelas, dia berbahasa roh, salah satu dari yang 120. Setelah itu, karena banyak orang bertanya-tanya, itu ngapain 120 orang itu berbahasa roh? Itu kayak orang mabuk. Ternyata dia bisa menafsirkan bahasa roh, dia ngomong, bukan, ini bukan mabuk. Berarti dia mengerti apa yang dia omongkan, dia mengerti apa yang terjadi, dia bisa menafsirkan bahasa rohnya. Jadi dia sudah mengalami 2 paling enggak di dalam hari pertama. Yang ketiga itu malah dia mengenai hikmat tadi yang saya quote, bahwa dia tiba-tiba menyebutkan, quote itu menyebutkan ayat-ayat Alkitab dan membuat 3.000 orang dibaptis. Itu kata-kata hikmat, itu sudah 3. Kemudian bukan hanya itu, di beberapa kali di depannya sidangnya orang-orang tua-tua, pemimpin orang Israel, imam-imam besar, dia bisa menyebutkan dan menjawab sehingga tua-tua Israel ini malah kaget, ini orang dari mana? Terus diingat, ditulis di Alkitab bahwa dia adalah pengikut Kristus. Mereka cuma taunya, ini orang pengikut Kristus kok tiba-tiba bisa mengerti gini. Ini orang menyebutkan kata-kata hikmat sehingga tua-tua pun mengakui bahwa apapun yang dikatakan ini penuh dengan hikmat dan kuasa, padahal tanpa pendidikan. Berarti ini karunia hikmat. Bukan hanya itu, dia punya ada karunia pengetahuan. Itu di pasal 5, Kisah Rasul 5, benar ya, yang mengenai Ananias dan Safira. Waktu Ananias dan Safira membawa persembahan itu, tiba-tiba dia bisa punya kata-kata pengetahuan bahwa Ananias dan Safira ini berbohong. Dia punya motivasi yang lain, bukan pemberian yang sebenarnya, tapi mengejar pujian manusia. Dia bukan mengejar mau memberikan dengan baik-baik. Dia tiba-tiba bisa punya kata-kata pengetahuan, kenapa engkau berbohong? Dia ada karunia kata-kata pengetahuan. Bukan hanya itu, dia punya karunia membedakan roh. Waktu ke Samaria ada Simon ahli tenung itu yang minta diurapi Roh Kudus. Ternyata itu kan dia mau membeli urapan. Dia tiba-tiba bisa merasakan bahwa roh yang dimiliki oleh Simon ini bukan Roh Kudus. Kelihatannya pingin punya Roh Kudus, tetapi ternyata bukan. Dia punya motivasi yang lain. Dia ingin kaya mungkin. Dia ingin mengadakan mujizat. Dia punya motivasi yang lain. Dia bisa membedakan rohnya. Ada karunia membedakan roh. Kalau kesembuhan, dia begitu luar biasa. Mau nyembuhkan orang lumpuh berjalan, itu yang pertama kali. Yang di depannya pintu gerbang beautiful itu, pintu gerbang indah di depannya itu. Dia menyembuhkan banyak orang sakit sampai bayangannya Petrus pun itu bisa menyembuhkan orang sakit. Ini karunia kesembuhan ada dalam kehidupan Petrus. Bukan hanya itu, dia menyembuhkan orang mati. Dorcas itu salah satunya. Itu mujizat, itu bukan lagi kesembuhan, itu mujizat itu. Apa? Membangkitkan orang mati, bukan menyembuhkan ya. Membangkitkan orang mati itu bukan termasuk kesembuhan, itu termasuk mujizat. Bukan hanya itu, dia ada karunia nubuatan. Waktu dia diberikan mimpi, penglihatan yang kain yang turun, kemudian 3 orang datang, kemudian Cornelius, dia sudah diberitahukan sebelum orangnya datang, dia sudah diberitahukan dahulu. Itu nubuatan, sesuatu yang bakalan terjadi diberitahukan. Dia punya karunia nubuatan. Bukan hanya itu, karunia iman. Ini orang di tengah-tengah tekanan, itu di zamannya Petrus, itu musuhnya banyak. Yang menjadi musuh bagi gereja Tuhan di saat itu, gereja yang belum pernah disebut gereja kecuali di saat Petrus memimpin 120 orang, murid-murid Tuhan Yesus yang belum disebut gereja. Murid-murid Tuhan Yesus itu dimusuhin. Mereka tuh begitu takut sampai mereka mengunci diri di ruang atas.
Itu musuhnya siapa? Imam besar nggak suka sama mereka. Kepalanya penjaga imam juga nggak suka sama mereka. Orang Saduki nggak suka sama mereka karena Petrus mengabarkan bahwa Yesus dibangkitkan. Orang Saduki nggak percaya kebangkitan orang mati. Jadi dia kalau mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus, membangkitkan orang mati, mereka nggak suka. Orang Saduki memusuh. Orang Saduki itu orang yang dekat dengan orang Romawi, orang-orang yang kaya-kaya. Jadi mereka itu punya pengaruh yang besar. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa orang tua-tua Israel juga nggak suka karena mereka yang sudah established, kalau digoyang nggak suka. Pengajar-pengajar Alkitab, mereka merasa tersinggung rasanya. Kalau Petrus yang nggak berpengalaman, nggak berpendidikan kok bisa khotbah seperti itu. Mereka tertantang. Mereka tuh dimusuhin benar-benar. Tetapi Petrus dengan iman, dia tetap berkhotbah di hadapan orang-orang. Dia punya karunia iman. Bukannya dia sendiri yang beriman, dia bisa membawa 3.000 orang mengambil keputusan untuk dibaptis. Gabung dalam gereja, berarti mereka ngambil keputusan bersama-sama, punya iman yang sama. Dia bukan hanya punya iman sendiri, dia bisa membagikan imannya kepada ribuan orang. Ini tiba-tiba seorang Petrus yang tanpa pendidikan, tanpa pengalaman, tiba-tiba bisa membawa satu kegerakan yang sampai saat ini kita sebagai orang-orang di dalam gereja menikmatinya. Seseorang yang mestinya gegabah, tapi diubahkan karena urapan Roh Kudus menjadi orang yang pemberani. Orang yang dahulunya menjadi orang yang tanpa memikir, menjadi seseorang yang selalu bertindak, semuanya yang dia lakukan itu adalah yang pertama. Dia bangun KKR kesembuhan pertama, dia masuk penjara pertama demi Tuhan Yesus, dia membangun gereja pertama, dia membentuk diaken pertama, dia membangun organisasi gereja yang pertama, dia membaptis 3.000 orang pertama sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Dia melakukan semuanya pertama. Orang yang dahulunya gegabah menjadi orang yang berani melakukan inovasi bersama dengan Tuhan. Setelah saya pelajari Petrus, saya itu menangkap bahwa Tuhan itu bisa pakai orang jenis apapun, di zaman apapun sebenarnya. Karena Petrus itu bukan terjadi di zaman dahulu saja. Saya percaya Petrus itu terjadi di zaman ini, zaman kita. Bahkan saya ini bersama dengan para narasumber, saya percaya ini Purnomo, Stefani, Andreas, Vera, ini juga tipe-tipe Petrus di zaman sekarang. Saya rindu kita dengarkan kesaksian mereka, bagaimana mereka itu sebenarnya juga ada kemiripannya, enggak 100% sama, karena mereka belum pernah jalan di atas air ya, belum membangkitkan orang mati juga. Itu tapi mereka ada sifat-sifat yang bisa seperti Petrus dan dipakai Tuhan juga. Ya, silakan. Pertama silakan ya, Purnomo dulu ya. Jadi saya mau tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Di tahun 2015 itu saya ngalami dilema dan problem dalam kerjaan gitu loh. Jadi ketika 2015 itu saya ngalami problema itu, saya tahu bahwa saya itu nggak bisa mencari solusi sendiri. Karena saya tahu saya butuh Tuhan. Karena itu hari itu saya cari gereja dan saya memutuskan untuk beribadah di GMS. Dan ketika saya memutuskan untuk beribadah di GMS, nah nggak lama setelah itu saya itu mengalami mujizat pertama saya, yaitu di mana ada satu orang yang saya tahu itu Tuhan yang utus orang luar pulau datang ke tempat kerja saya, di mana waktu itu saya masih kontrak rumah untuk kerjaan itu. Dia itu bisa datang persis di depan rumah saya dan tahu bahwa saya bisa menyuplai barang yang dia mau gitu loh. Dan saya tahu detik itu bahwa itu adalah Tuhan. Nggak mungkin kalau bukan Tuhan, siapa lagi gitu loh. Saya tahu bahwa saya seperti merasa ini pasti Tuhan gitu kok. Jadi Anda merasakan mujizat sama seperti Petrus juga mengalami mujizat waktu ketemu Tuhan dengan ikan yang dia tangkap di perahunya ya. Dia sadar dan sejak saat itu Petrus memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, bukan lagi guru. Sama ya, Anda juga gitu ya? Anda menangkap bahwa Tuhan adalah Tuhan, benar ya? Saya lihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, seperti seakan-akan melihat sesuatu yang permata yang benar-benar saya kayak ini adalah harga, adalah barang berharga gitu loh. Dan setelah itu, setelah saya mengalami mujizat pertama itu, saya memutuskan untuk tertanam di GMS. Saya setiap minggu beribadah di GMS dan ada satu titik di mana
ketika Pastor Philip berkhotbah, Pastor Philip menyampaikan bahwa ayo mengajak untuk kita tergabung dalam connect group, ayo bergabung di CG. Tapi kata-kata itu benar-benar merema. Pastor Philip sering sekali kan ngajak, ayo daftar di Food Connect Me seperti itu. Nah, hari itu kata-kata itu benar-benar merema ke hati saya. Dan setelah itu saya mencari tahu apa sih itu Connect Group, dan sebelumnya saya nggak pernah tahu apa itu CG juga. Nah, setelah diskusi, akhirnya kita memutuskan tertanam di satu CG. Nah, ketika kita berdua sudah sepakat untuk menentukan satu CG, akhirnya hari pertama saya pergi ke CG adalah ketika Ko Adrian Connecting Time. Waktu itu saya pertama kali datang ke CG ketika Ko Adrian Connecting Time. Kemudian minggu depannya itu yang benar-benar berada di rumah di CG, datang ke rumah orang. Nah, itu minggu keduanya kita datang lagi ke CG itu, dan ketika hari itu CG di rumah, CGL-nya itu menawarkan hari itu kebetulan ada pengumuman pendaftaran FKA 24 Bali. Nah, ketika selesai CG, saya tuh hati tuh kayak berdebar-debar, rasanya kepingin ikut, meskipun saya tuh nggak tahu apa itu pelayanan apa nantinya, mission tripnya gimana. Baru 2 kali ikut CG ya? Baru kali keduanya ikut CG. Saya akhirnya meminta nomor telepon dari CGL saya. Saya minta nomor teleponnya, saya bilang bahwa saya... Sudah tahu namanya waktu itu? Sudah tahu waktu itu. Ya, mungkin. Ya, kan karena perkenalan baru dulu. baru kenal ya. Jadi setelah saya memutuskan untuk, oke, aku akan kabari ya, aku mau ikut ke FKA 24 Bali. Oke, setelah pulang dari sana, beberapa hari kemudian saya WA lagi Koko CGL-nya, saya bilang kalau oke saya ikut Ko, saya cari tiket, dan hari itu juga saya langsung beli tanpa menunggu keputusan dari istri gitu. Kalau nyari CG minta keputusan, tapi kalau pergi ke Bali ternyata beli langsung ya. Ya itu, jadi mungkin ada tambahan? Iya, lalu akhirnya saya kan posisi pada waktu itu tuh belum tahu kalau suami ini sudah booking tiket. Taunya waktu sudah selesai dibayar, terus dia bilang, nih aku sudah beli, sudah daftar, kita join FKA Bali. Jujur waktu itu saya langsung, hah? Karena saya tuh tipenya enggak, mungkin saya dulu tuh lebih suka dilayani daripada melayani. Jadi buat saya tuh FKA Bali ini beban gitu loh, karena saya merasa bahwa, hah? Terus akhirnya waktu itu kan dibikin grup WA, terus ditanyain, mau daftar pelayanan apa? Saya sih langsung, oh ya aku ikut aja deh, apa yang paling gampang. Waktu itu langsung terpikirkan, Asher kayaknya ini paling gampang. Terus waktu itu dia juga ditanyain, Purnomo ini. Nggak tahu kenapa dia itu bisa milih pendoa. Padahal seharusnya pelayanan pendoa itu kan khusus buat pendoa ya. Dia ini bukan pendoa, jadi kok ya nggak tahu gimana kok ya bisa keterima. Itu jadi terlewatkan mungkin ya. Kasih karunia ya. Iya, kasih karunia itu. Jadi akhirnya kita berangkat ke Bali. Terus ya sudah kita berangkat, saya melayani di Asher. Tapi ternyata pergi ke FKA 24 ini yang awalnya menjadi beban itu justru menjadi titik balik dari hidup saya. Karena saya yang tadi sebelumnya sukanya dilayani, sekarang saya tuh melayani. Saya tuh jadi barusan mengerti kayak the enjoyment of serving gitu loh, kebahagiaan dalam melayani. Ternyata melayani itu bahagia. Justru sebelum saya tuh melayani orang-orang di FKA, Tuhan tuh luar biasanya baik banget. Tuhan tuh melayani saya dulu. Jadi hati saya tuh seperti diubahkan. Saya tuh jadi mengerti, oh kasihnya Tuhan ke orang-orang, ke jiwa-jiwa. Kenapa kok Tuhan itu kepingin ya ada KKR kesembuhan, kenapa kok Tuhan itu kepingin orang-orang itu spread the gospel. Kayak saya tuh barusan mengerti, barusan oh ternyata tuh ini. Ya terus setelah itu. Jadi boleh Anda tuh merasakan apa yang Tuhan rasakan gitu ya? Iya, saya merasakan seperti kayak Tuhan tuh benar-benar mengasihi jiwa-jiwa ini. Kayak saya tuh jadi kayak saya tuh seperti saya jadi ikut-ikutan mengasihi jiwa-jiwa ini. Padahal selama ini ya enggak pernah pelayanan ya pernah ya enggak terlalu peduli, kenal aja mereka juga enggak ya kan. Saya juga sebelumnya juga tidak pernah terpikirkan untuk mendoakan orang lain. Ya, terus ya di FKA itu benar-benar
benar-benar unforgettable journey lah ya buat Ya, saya. itu memang itu the joy of serving itu ya. Ya. Kayaknya waktu kita melayani orang, kita tuh dialiri oleh urapan Roh Kudus untuk mereka, tapi waktu itu berarti kita dilewati dahulu, kita yang dilayani dahulu. Yes. Kita merasakan kasih Tuhan, kita sepertinya juga dikasih Tuhan, padahal tujuannya untuk orang lain. Dan Iya, akhirnya betul. kita dapat double. Kita yang memang sudah dikasih Tuhan dan kita dipakai untuk mengasihi orang lain. Iya. Padahal itu kasihnya Tuhan. Wow. Iya, betul. Itu yang terjadi, padahal itu kamu nggak diajak Keputusan ngambil yang keputusan, ya? mendadak dan tanpa persetujuan istri ya. Kamu iya. kok nekat? Purnomo kok nekat? Tanpa istri setuju. Apa tadi Anda bilang Anda tergerak gitu aja ya? Iya, bukan tergerak sih kok. Kayak lebih ada kerinduan setelah mengenal Yesus itu, ada kerinduan untuk mengejar Yesus lebih lagi gitu sih kok. Kerinduan ya? Iya. Oke, terus ada cerita yang lain? Nah, setelah pulang dari FKA, kita memutuskan untuk tertanam di CG tersebut. Nah, di dalam CG itu saya juga karena ada kerinduan itu, saya jadi melihat kebutuhan CG. Jadi yang gitar waktu itu juga nggak banyak. Nah, ketika saya tahu ada peluang untuk saya melayani di sana, ada kerinduan untuk melayani Tuhan lagi di sana, akhirnya saya memutuskan untuk beli gitar gitu ya, walaupun Ini gitarnya. Ini gitarnya. Oh iya. Yang menemani saya dari CG dulu. Ketika saya beli gitar itu posisi saya juga belum belajar, bahkan dulu nggak pernah megang gitar, nggak pernah belajar gitar. Jadi hari itu saya beli duluan, baru itu pun di CG ada dibuka kelas free trial untuk belajar gitar gitu. Itu pun saya ketolak waktu itu. Karena ditolak. hanya 2 slot dan ada beberapa yang Padahal mendaftar sudah gitu beli ya. gitarnya. Padahal sudah beli gitarnya gitu. Jadi mau nggak mau ya autodidak, belajar sendiri gitu kok. Jadi belajar sendiri. Belajar sendiri. Luar Nah, biasa. itu ada kesaksian dari cegel saya. Dia itu sudah ikut free trialnya gitar itu, diajarinya, dan 3 bulan itu dia nggak bisa masihan, tapi saya yang autodidak 1 bulan bisa gitu kok. Jadi walaupun meskipun nggak sempurna kok ya, tapi at least saya bisa melayani gitu. Nah, di satu titik saya minta untuk bisa melayani gitar dan CGL-nya mengabulkan. Ya boleh silakan. Akhirnya saya melayani gitar. CGL-mu baik ya? Ya, CGL saya luar biasa. Penuh iman. Jadi ketika saya melayani, nah selesai CG itu ya mendapatkan kritikan lah kok ya. Pertama kalinya kan gitu. Mendapatkan kritikannya apa ya? Jadi kritikannya kamu main gitar kayak main sendiri, nggak ada yang denger gitu. Nggak hanya di situ. Itu kritikan toh? Saya kok sering digituin ya waktu saya nyanyi ya. Itu dikritik toh. Oh. Berarti Iya, iya. punya benar-benar sikap yang dimiliki oleh Petrus, pokoknya terabas dulu Iya, ya. iya. Jalan Nggak peduli. dulu ya, enggak peduli apa kanan kiri perkataan orang ya. Ya, betul. Nggak cukup sampai di situ, saya rindu sih di CG ada kejun ya, kehun atau kejun ya. Kajun, kahun, kayun. Jadi ketika saya tahu bahwa ada kerinduan untuk bisa nambah satu alat musik lagi, saya beli lagi kok, nekat gitu. Jadi ketika saya beli kehun, kajun, itu saya minggu depannya langsung main juga aku. Nah, dapat kritikan kali keduanya. Ada tuh, lagi, ya. oke. Ya. Aku tanya gitu ya ke salah satu orang yang maksudnya udah punya rasa aman lah sama dia. Saya tanya, gimana hari ini dengan muka yang tidak berdosa, dengan tidak dengan penuh Gak kesalahan, merasa bersalah gitu tidak ya? merasa bersalah. Saya tanya, gimana hari ini ada terberkati nggak dengan kahun saya gitu. Tuh rasanya kalau belum belajar dulu lebih baik jangan deh. Gitu. Temponya amburadul katanya gitu. Tapi juga saya punya rasa aman sama Tuhan. Yang penting saya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Saya tahu bahwa saya perlu belajar. Tapi tidak memutuskan niatan saya untuk saya melakukan apa yang terbaik buat Tuhan gitu. Nah, terus, iya ini, kesaksian ada mujizat juga. Setelah saya beli kahun, saya nggak bisa main. Minggu depannya Tuhan kirimkan satu anak CG yang bisa bermain kejun. Jadi benar-benar itu seperti kayak melihat mujizat juga, seperti ketika ada kebutuhan, ada kemauan, Tuhan kirimkan orang untuk melayani. Apa juga karena Tuhan menilai kalau dia belajar mungkin nanti 5 Iya. bulan belum tentu gitu ya. Jadi ya lebih baik dikirimin aja. Jiwa-jiwa yang ada di Iya. CG itu ya, tak selamatkan, tak utus, tak kirim orang yang bisa main kajun Mungkin ya. doanya orang yang mengkritik Anda itu ya.
Iya itu. Terus selanjutnya mungkin Stefani ada kesaksian lagi. Jadi mungkin ya tadi setelah kita FKA tadi akhirnya kan kita sepakat, jadi pada waktu kita diminta jadi sponsor, diminta jadi CGL, kita itu langsung mau gitu, langsung punya hati yang mau. Lah, lalu waktu kita melayani jadi CGL sudah berjalan setahun, kan sudah waktunya ya CG-nya pembelahan ya, melahirkan lagi sebuah CG yang baru. Kita berdua itu lihat ada sepasang suami istri itu yang mempunyai potensi sebagai the next leader. Ya waktu itu Joel Jiva waktu itu, lalu kita itu berpikir gimana ya caranya bawa mereka ini untuk the next level lagi. Lalu ya kita berdua percaya kalau itu tuh rencana Tuhan ya, nggak tahu gimana pada waktu itu saya kan sedang posisi hamil. Saya tuh kepingin baby moon pergi, lalu bisa tempatnya itu sama dengan Joel Jiva yang mereka itu sedang honeymoon. Gak kebetulan juga itu sama dengan tempatnya Ko Adrian Celeli dan gembala kita, Pastor Philip itu pergi melayani. Lalu kita tuh langsung kayak, wah ini langsung kita tuh nyocok-nyocokin jadwal. Pokoknya ini, oh ini bisa. Kayak kita tuh langsung nyusun itinerary-nya tuh gimana sampai kita tuh bisa ikut melayani waktu itu kan 3 hari kan ya di sana. Nah terus kita tuh sampaikan ide ini ke Joel Jiva awalnya, ini gini, ayo ini pas kalian di tempat yang sama, ayo join. Mereka awalnya bilang, oh iya oke, ya nanti kalau bisa lah tapi nggak janji dulu karena mereka juga punya banyak plan di sana. Lalu akhirnya tiba waktunya kita pergi ke sana, waktu kita hari pertama landing, langsung kita tuh ketemu Joel Jiva, kita lunch, lalu Purnomo tuh tanya lagi, gimana nanti sore jadi join? Mereka tuh masih kayak agak bimbang gitu kayak ya mungkin ya pokoknya masih jawabannya ngawang-ngawang. Langsung dia ini telepon Celeli. Saya sudah sampai di sini, nanti sore kita mau join untuk pelayanan di sana. Saya, Stefani, Joel dan Jiva. Waktu itu mereka langsung langsung diajak dan ya akhirnya mereka memang ikut sih, dan ya saya percaya itu tuh juga membawa titik balik dalam kehidupan mereka, hati mereka tuh diubahkan lebih lagi, mereka jadi kenal hati leaders di tempat ini gitu loh, mereka jadi tertanamnya itu benar-benar mengerti ya, menangkap visinya gereja ini kenapa, dan ya sekarang mereka juga jadi CGL yang luar biasa juga sih. Saya lihat kalian itu ada pattern di mana ya mirip kayak Paulus ya, kadang nggak terlalu mikir panjang, jalan dahulu, bertindak dulu. Oh sorry, aku tadi ngomong siapa? Oh, enggak lah, aku ngomong Petrus. Kamu tuh jangan gitu sembarangan ya, kalau ngomong apa yang lewat kan diomongkan ya. Itu Pur. Ya ternyata tapi membuahkan hasil, saya percaya dalam Tuhan. Salah-salah ngomong mau Paulus mau Petrus, pokoknya kan orang nangkep poinnya, iya kan, nggak mau disalahin ya. Ternyata bisa dipakai Tuhan, kayak Joel Jiva sekarang sudah jadi CGL, benar? Yes, betul. Bahkan dia sudah menghasilkan atau melahirkan CGL yang lain lagi, jadi sudah seorang pemimpin yang melahirkan pemimpin lagi. Betul. Padahal startnya dari seseorang yang pergi ke sana aja mau honeymoon ya, Anda culik dalam untuk pelayanan ya. Kayak istri Anda culik ke FKA hasilnya kalian jadi CGL. Sekarang ini calon sponsor, mending calon sponsor, orang yang baru join ya hampir ya. Anda culik dalam tanda kutip, hasilnya dia menjadi CGL ya. Puji Tuhan. Betul. Dan ada lagi Go. Ada apa lagi? Seperti painting ini ya. Oh iya ini luar biasa. Hari ini juga saya melihat paintingnya perahu Petrus itu ya. Ya ini bagi yang nggak tahu, ini yang melukis adalah Pur. Ini juga ya, beri tepuk tangan dulu ya. Ini kayak kaosnya. Enggak sih, tapi hari ini saya juga melihat bahwa ternyata bisa jadi berkat untuk dipakai Koko sermon untuk GMS Semarang gitu kan. Saya lihat wow kayak terpesona, terharu, padahal ya sebetulnya nggak kebayang ke sana. Ide pertama kali juga kayak pengen dia jadi berkat, kayak Pastor Philip bisa nyampein khotbah dari painting. Saya cuma berdoa sama Tuhan, aku mau Tuhan dipakai kayak gitu. Amin. Setelah itu saya belajar, nggak langsung beli, saya tanya dulu, yang aku pengen lo belajar painting. Nah dia baru ngomong kayak ya beli lo, belajar lo gitu. Nah ketika itu baru berani beli kanvas, beli akrilik, baru
baru berani beli kok gitu. Jadi dari sana saya belajar juga sih. Padahal tidak ada background untuk bisa melukis sama sekali. Iya, nggak ada background sama sekali. Saya cuma rindu bahwa melalui lukisan itu bisa memberkati orang lain, bisa orang lain yang lihat bisa merasakan damai, merasakan Tuhan di sana dan melihat mujizat Tuhan di sana. Dan hari ini saya lihat sendiri Ko Adrian tadi rekaman gitu belakangnya, salah satu painting saya rasanya wow Tuhan gitu. Nggak menyangka gitu bakalan dipakai seperti itu. Doanya luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan. Yes, praise the Lord. Sebentar, berapa cepat Anda belajar ngelukis ini? Berapa lama ya? Sekitar 2-3 bulan gitu kok. 2-3 bulan? Iya. By the way, ini Anda jual secara profesional ya? Yes. Ini sudah sold out. Ini sudah pinjam laku, sold out, ya? ini pinjaman semua. Ini pinjaman ya kan? Sudah sold out. Dari ini. nol dalam 3 bulan Anda bisa membuat suatu lukisan yang dihargain oleh orang. Yes, betul. Dan bahkan sudah bisa benar-benar memberkati. Ya, saya juga kalau waktu mendengar suaranya Redo, saya juga tergerak untuk memberkati banyak orang. Tapi saya sudah belajar 20 tahun ini kok nggak bisa keluar ya. Saya mau bikin album nggak jadi-jadi. So saya rasa ini mujizat. Salah seorang yang mengalami mujizat. Ada orang yang dengan nekatnya beli kanvas atau apa. Memang saya nggak sampai beli mic atau apa gitu. Saya kasihan orang-orang. Saya punya belas kasihan. Ya, mungkin Anda kurang belas kasihan mengenai kajun itu. Enggak bukan. Tapi Anda dengan percaya diri. Petrus kayaknya orang percaya diri. Orang yang bisa keluar dari kapal untuk berjalan di atas air itu percaya diri. Percaya Tuhan dan percaya diri campur jadi satu. Imannya campur aduk, nggak bisa diteorikan gimana. Dan itu rasanya yang Anda lakukan. Luar biasa. Praise the Lord. Yes, Jesus. praise the Lord. Ternyata orang yang gegabah pun bisa dipakai Tuhan. Menjadi hasil yang positif. Tetapi ada yang bukan sifat yang gegabah aja. Karena kalau Andres sama Vera ini bukan yang tipenya gegabah ya. Iya kok. Coba ceritakan kalau Anda gimana? Ada miripnya nggak dengan Petrus? Jadi beberapa tahun yang lalu kami berdua ini memutuskan pindah dari penggembalaan yang lama ke CG umum. Harapannya kami di CG umum itu kami bisa beristirahat. Jadi tidak melakukan apa-apa dulu untuk Tuhan sementara gitu kok. Karena di penggembalaan yang lama itu kebetulan kami berdua juga seorang pemimpin. Jadi kami memutuskan untuk istirahat. Tapi nggak lama setelah kami masuk ke CG, justru kami ini ditantang sama Coach Margono untuk melayani Tuhan lebih lagi di CG. Nah, istirahat itu maksudnya tidak mau melayani apapun, datang ke CG ya hanya datang saja dan tidak mau melayani apapun. Ya. Apa artinya berarti kalau melayani itu menjadi beban bagi Anda? Pada waktu itu iya ku. Jadi pada waktu itu tuh saya berpikir bahwa kalau misalnya saya maksimal di pelayanan, saya nggak bisa maksimal di karir saya, seperti itu. Jadi menurut Anda itu pilihan gitu ya? Iya, seperti kayak pilihan mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya prioritaskan. Kebetulan kondisi kami pada waktu itu sedang tidak baik secara finansial, jadi kami lagi hidup dalam pergumulan dan kami berpikir kalau misalnya kami sendiri ini berdarah-darah, bagaimana kami ini bisa mengimpartasikan ke orang lain, bagaimana kami bisa memberkati orang lain. Kan orang kan pasti merasa terberkati kalau kondisi kami ini sudah lebih sukses. Jadi kalau kami sudah lebih stabil, kami sudah lebih sukses gitu mapan, banyak uang. Banyak uang, itu kan seperti kayak kita tuh bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sebenarnya rindu mau melayani, cuman Anda nunggu sebentar. Jadi kaya dahulu baru melayani gitu ya? Iya, jadi seperti kayak, ya saya tahu saya harus melayani Tuhan, tapi saya mau pending dulu pada waktu itu sebentar. Saya menarik. Istilahnya istirahat ya? Istirahat. Bukan retire ya, istirahat. Bukan kok, kita tidak. Time out. Tidak berhenti. Maksudnya tapi istirahat untuk mengerjakan apapun yang pelayanan untuk Tuhan. Tapi Anda fokus kepada apa yang jadi kebutuhan dan pekerjaan ya di dalam pekerjaan untuk cari uang dulu ya. Iya, jadi pada waktu kami ini mendengarkan kayak khotbahnya yang disampaikan oleh Ko Adrian, oleh Coach Margono, itu
hati kami berdua itu masih belum bisa menerima. Jadi kami itu belum bisa sepakat tentang jiwa-jiwa, tentang apa itu kami masih ya mendengar tapi tidak menangkap dan tidak mengerti. Seperti itu, kami berpikiran ya tunggu pulih dulu, nanti kalau sudah pulih ya kita kembali lagi melayani, seperti itu. Jadi pada akhirnya kami berdua itu menolak panggilan. Tapi juga Tuhan itu sebenarnya itu sudah kasih kami itu beberapa tanda kok, kalau misalnya keputusan kami itu salah. Jadi kami berdua ini mengalami beberapa kejadian-kejadian itu yang cukup unik menurut kami. Salah satunya yang saya ingat itu ya, pernah di suatu kesempatan itu kami berdua itu sedang makan di sebuah food court, kemudian di belakang Ko Andreas itu ada seorang wanita duduk di mejanya yang di belakangnya, tiba-tiba itu berdiri. Kemudian dia tuh memakai kaos, ada tulisannya itu seperti ini, don't take no as your answer, atau jangan katakan tidak sebagai jawabanmu. Itu cuman selang beberapa hari dari Coach Margono itu menantang kami untuk melayani lebih lagi di CG. Jadi sebenarnya pada detik itu kami berdua itu sudah dek gitu, sudah merasa oh ini sebenarnya kemauannya Tuhan itu kami harus kembali lagi melayani Tuhan. Tapi kami masih mengeraskan hati. Ya, terus ada juga kejadian itu yang berkesan buat kami itu ketika di acara CG gabungan pada waktu itu ada Ko Adrian yang hadir sebagai pembicara, kemudian di akhir sesi CG gabungan itu Ko Adrian itu tiba-tiba itu kan waktunya mendoakan satu-satu. Ko Adrian itu berdiri tepat di depan saya dengan mimik wajah yang sangat serius. Kayak apa? Dengan mimik wajah yang sangat Ngeredek serius. langsung itu pasti. Iya, Ce, untung tidak tumbang. Enggak rebah ya. Untung enggak rebah. Waktu itu saya ingat jelas, sampai hari ini saya ingat, itu Ko Adrian itu bilang, kamu jangan bermain-main dengan urapanmu ya, gitu. Kami sangat kaget pada waktu itu sih. Tapi ya begitu kok, kita masih memutuskan untuk keluar dari CG pada waktu itu. Gara-gara itu? Enggak sih kok, enggak kok, karena paradigma kami pada waktu itu kan masih salah. Lalu akhirnya kan kami memiliki banyak sekali waktu untuk bekerja. Kami membangun karir kami, maksudnya sudah tidak repot dengan pelayanan. Jadi maksudnya Anda keluar itu karena Anda memutuskan untuk tidak melayani gitu kan? Iya, tidak melayani Tuhan. Karena Anda memutuskan untuk tidak melayani, salah satu pilihannya adalah sekaligus gak usah CG gitu ya? Iya, betul. Jadi kita berpikir kita fokus dulu aja. Tetap gereja tuh tapi? Tetap kok. Oh ya. Jadi kita tetap beribadah, cuman kita sudah tidak ikut CG, kita itu fokus buka toko pada waktu itu. Jadi kita itu benar-benar maksudnya ini kayak waktunya sudah banyak sekali sekarang untuk bekerja, saatnya mengejar ambisi, saatnya mengejar apa yang kami impikan kayak gitu, saatnya membenahi keuangan. Tapi ternyata kondisinya itu tidak menjadi lebih baik, justru kami menjadi lebih parah ya. Jadi yang tujuan kami mengumpulkan kayak mengumpulkan harta di dunia, tapi ternyata kami malah terjerat hutang. Sebentar, saya mau quote itu kata-kata, if you cling to your life, you will lose it. If you let go of your life, you will get it. Iya, itu jadi kami benar-benar. Jika engkau berpegang kepada yang engkau hidupi, tadi kan Anda berkata Anda tuh mau mengejar apa yang engkau ingini. Berarti yang ada di dalam benak kalian berdua itu apa? Kekayaan, kemapanan, keberhasilan, benar ya? Iya, betul. Dan itu saat engkau kejar, yang engkau dapat malah hutang. kehancuran, hutang. Malah hutang kok. Jadi kita malah terjerat di dalam hutang yang secara kalkulator manusia kita itu tidak tahu kapan bisa lunasnya, tidak tahu. Jadi dihitung-hitung itu tidak tahu berapa tahun. Tambah semakin parah dan akhirnya itu kami menjauh dari Tuhan. Tapi puji Tuhan juga, Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah lelah ya untuk memanggil anak-anaknya itu kembali kepada Tuhan. Jadi kami kembali mengalami kejadian yang unik lagi. Pada saat itu saya ingat di sebuah acara kami sedang ikut ibadah sore hari, pada waktu itu pukul 4 sore, dan saya itu secara lupa mengunci handphone saya. Saya memasukkan handphone saya itu ke dalam tas saya. Kemudian setelah selesai ibadah, saya itu
mau menggunakan handphone saya lagi, saya tuh sangat kaget sekali karena saya melihat suatu pemandangan itu yang cukup supranatural. Jadi tombol-tombol yang terpencet secara nggak sengaja di handphone itu bisa membentuk 2 huruf CG seperti itu. Ya itu adalah malaikatnya masuk ke CG. Mencet-mencet handphone ya, Ku. Ya, luar biasa itu. Terus setelah ngeliat tulisan CG terus gimana? Ya, Ko, jadi setelah semua tanda-tanda itu, termasuk tanda yang terakhir dari Tuhan itu, saya sama Vera bilang, wah ini sudah warning kesekian kalinya ini dari Tuhan buat kita gitu. Jangan sampai kita ini terus-terusan mengeraskan hati. Gitu. Jadi akhirnya kami berdua ini memutuskan untuk mau kembali lagi ke CG. Nah, yang jadi pertanyaan itu kembali ke CG mana? Gitu kok. Kerinduan kami jujur pada waktu itu kami rindu banget untuk kembali ke penggembalanya Adrian Celeli dan Coach Margono Cenoni. Meskipun mukanya serius? Iya. Gak apa-apa kok, itu bentuk kasih. Ini saking sungkan ngomongnya serius. Tantang ya. Jangan main-main dengan Nurawan. Silakan ya. Ya, cuma pada waktu itu kami jujur pada waktu itu merasa sangat malu kok. Malu untuk mau kembali gitu. Karena kami sangat teringat bagaimana kami pada waktu itu menolak-nolak panggilan. Bagaimana kami itu menolak-nolak yang disampaikan oleh Coach Margono itu kami benar-benar mengabaikan gitu. Kami menolak gitu. Nah, terus saya dan Vera kami berdoa, Tuhan kalau boleh izinkan kami untuk kembali lagi ke CG gitu. Dan kalau boleh kembali lagi ke CG yang Adrian Celeli dan Coach Margono Cenoni gitu. Dan puji tanpa Tuhan, ke booth Connect Me ya ini ya? Tanpa. Okay. Cuman doa aja. Doa aja gitu. Dan berapa hari kemudian saya sangat ingat itu pas hari Selasa, pas hari CG itu Ko Margono itu siang itu telepon ke saya, terus tanya bagaimana kabarnya, terus juga tanya sekarang CG di mana gitu. Ya saya jawab, enggak CG kok, gitu. Saya sudah enggak CG lagi. Loh, enggak CG iya. Ya udah enggak apa-apa, kembali aja ke CG-nya kita gitu. Oh ya kok siap kok gitu ya. Saya juga senang ya gitu. Terus saya tanya, nanti CG-nya di mana kok gitu. CG-nya di rumah saya gitu. Nah itu CG-nya di rumah Coach Margono itu bagi kami itu sangat berkesan. Karena disitulah tempat terakhir kami ber-CG. Dan memutuskan untuk lari. Oh iya. Begitu. Jadi saya sampai bilang ke Vera, ini ada kabar baik. Kita diajak CG lagi ke Coach Margono. Oh ya, wah enak ya, iya gitu. Cuma kabar memalukannya, kita CG-nya itu di rumah Coach Margono gitu pada waktu kita kembali gitu. Jadi pada waktu saya dan Vera memutuskan untuk kembali, malamnya kami CG di situ. Ya beberapa orang lama itu yang pernah tahu kami sempat CG di situ ya. Loh, Andreas, Vera. Balik coaching. Iya. Bahkan ada yang tanpa kata-kata dari ekspresinya kami sudah tahu kok. Wah ini mau menanyakan sesuatu. Tapi saya mau menambahkan bagian ini yang kalian berdua belum tahu dan kami belum cerita. Setelah kalian memutuskan mau kembali, itu coach Anda itu benar-benar so happy, langsung kontak kita dan kasih tahu, itu Andre sama Vera akan join kembali di CG. Happy-nya luar biasa. Jadi kalau bagi CGers yang hari-hari ini mungkin Anda menjauh dari Tuhan, atau Anda sudah terhilang, atau Anda sudah lama nggak join CG, Anda merasakan bahwa Tuhan itu enggak menjawab doa Anda sehingga Anda marah dengan Tuhan, bahkan juga nggak mau datang ke CG. Dengan kesaksian ini,
kami mengundang kalian semua untuk bergabung kembali di CG. Ada hadirat Tuhan, kita sama-sama untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Silakan dilanjutkan. Yeah, thank you, C. Jadi akhirnya saya dan Vera ikut CG lagi. Nah, terus kami di bawah CGL, Ko Yopi dan Erika, kami dipercayakan untuk menjadi sponsor gitu. Nah, saat kami menjadi sponsor itu, kali ini nggak ditolak? Enggak kok. Jadi saat kami menjadi sponsor itu, kami benar-benar merasakan Tuhan itu rasanya sudah tidak sabar untuk menyambut kami. Gitu. Jadi Tuhan itu rasanya tidak sabar untuk memberkati kami. Gitu. Jadi tanpa kami pikir sebelumnya, tanpa kami angan-angankan sebelumnya itu, berkat demi berkat itu terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan demi pemulihan itu terjadi. Gitu. Jadi yang tadi yang disampaikan Vera, utang yang kami pikir ini bisa selesai berapa tahun ya gitu, itu ternyata hanya dalam waktu singkat itu terlunasi. Wow, sekarang gitu. Sudah terlunasi semua. Iya, sudah terlunasi gitu. Jadi kami benar-benar teringat apa yang dulu yang pernah disampaikan Ko Adrian pada waktu Son of the Vision itu. Jadi saat kita ini melangkah lebih dalam lagi bersama Tuhan, saat kita ini bergerak lebih dalam lagi dalam visi Tuhan itu, maka kita akan melihat tanda-tanda kehidupan di kiri dan kanan kita. Yeskel 47. Ya, Yeskel 47. Yaitu maksudnya mujizat demi mujizat yang terjadi di sekeliling kehidupan Anda. Anda ini kemiripannya sama yang Petrus saat mau istirahat. Dia ngomong, I'm going fishing. Saya mau kembali ke keinginan dan kerinduan yang lamanya Petrus, yaitu menjala ikan. Dan dari sana ternyata ada rasa malu dari Petrus waktu mau ketemu Tuhan. Tapi ternyata di Yohanes 21 ayat 5 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus itu ternyata dipanggilnya anak-anak. Padahal ini sudah menyangkal. Kau sudah meninggalkan pelayanan, menolak, menjauh. Tuhan itu tetap lewat kaos, lewat handphone ya toh, mau lewat siapa aja, lewat Margono ataupun lewat coach Anda, memanggil terus kayak hai anak-anak, mau tak kasihin lauk, kamu mau nggak gitu kayak. Tapi ya dipanggil, gembalakan domba-dombaku. Sama di Yohanes 21, Tuhan itu kalau manggil balik Petrus. Saat ini belum selesai mesti ceritanya ya. Bukan lagi hanya sponsor, tapi sudah menjadi CGL yang sangat dikasih sama anggota CG-nya. Iya, benar. Waktu kelahirannya kami ada di sana, benar-benar mereka dikasih, sangat dikasih dan dinantikan oleh anggota-anggota CG-nya ketika mereka menjadi pemimpinnya. Ya, saya percaya ternyata nggak cuma yang gegabah aja, yang lari pun tetap bisa dipakai Tuhan. Ya, sama seperti Petrus, ternyata Tuhan itu tetap mencari engkau. Dan dia mau menganggap engkau tetap anak, meskipun apapun yang engkau lakukan, karena tujuannya Tuhan itu tetap mau mencari anak-anaknya untuk benar-benar melayani barengan sama dia. Thank you very much. Luar biasa kesaksiannya. Yes, sangat memberkati. Pak Adrian, saya mau bertanya mengenai Petrus. Petrus, apa yang membuat Petrus di perjumpaannya pertama dengan Tuhan Yesus, apa yang membuat Petrus sehingga mau melepaskan pekerjaannya, melepaskan segalanya lah. Padahal kan Petrus juga sudah punya keluarga ya, karena kan mertuanya disembuhkan ya, itu ada pelayanannya Tuhan Yesus menyembuhkan mertuanya. Petrus sendiri sudah berkeluarga, tapi dia apa yang menyebabkan Petrus ini motivasinya, kenapa kok dia mau melepaskan dan mengikut Tuhan Yesus? Saya rasa waktu itu Petrus menangkap sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dunia yang selama ini dia pikirkan dan diinginkan. Ya, selama ini kan dia membayangkan dia adalah, menurut saya sudah menjadi seorang nelayan yang cukup baik, berarti dia ahli dalam bidangnya. Meskipun saat ketemu Tuhan Yesus dia sedang mengalami masalah, di musim masalah, maksudnya bekerja semalaman tidak dapat apa-apa. Tetapi waktu Tuhan Yesus menyuruh dia melemparkan jala dan ada ikan yang hampir membuat 2 kapal tenggelam, dia tercengang karena ini orang yang hebat ya? Ya lebih hebat dari pengalaman saya. Ini
seseorang yang bisa menembus sesuatu yang menurut saya ini sudah hebat, tapi ini lebih lagi. Jadi tiba-tiba dulu cuma dianggap guru agama, manggilnya guru, sekarang manggilnya Tuhan, karena selama ini sesuatu yang dibayangkan, yang diinginkan itu sepertinya Tuhan ngasihnya dengan sekilas begitu aja. Seperti utang yang dibalikkan dalam waktu singkat, seperti Anda mengalami mujizat Tuhan itu, di situ sepertinya ada titik di mana engkau menganggap bahwa Tuhan itu hidup. Yang dulunya mungkin bukan Tuhan tapi sesuatu yang baik, agama gitu ya. Tiba-tiba sekarang kayak Tuhan itu nyata ya. Aku tersentuh dalam hidupku di dalam area yang di mana aku peduli, dan itu menyentuh Petrus saat itu. Dia menyentuh, melihat sesuatu yang jauh lebih besar, makanya Petrus itu sampai tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih baik, lebih mulia, lebih besar, sesuatu yang dia anggap akan meningkatkan kehidupannya dia. Oleh karena itu dia anggap bahwa hidupku berarti selama ini kurang baik ya, atau kurang besar. Aku mau ngikut dia. Apalagi Tuhan Yesus juga berkata bahwa akan kujadikan engkau menjadi penjala manusia. Menjadikan ada sesuatu transformasi atau perubahan dalam kehidupannya yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang membuat Petrus melihat sesuatu yang lebih besar, visi yang lebih besar, meskipun belum terlalu mengerti waktu itu ya. Tapi gara-gara ada sesuatu yang lebih besar itu, dia mau meninggalkan, dia mau ngikut. Itu titik bisa diomong adalah titik kasih mula-mulanya. Kayak Anda dulu mungkin di CG yang di rumahnya coach Anda itu kayak titik mula-mula, dan kayak Tuhan itu panggil balik di titik mula-mula itu. Oh iya ya. Sama seperti Petrus di titik permulaan itu kan di Danau Galilea di perahu, di Yohanes 21 di Danau Galilea di perahu kayak dipanggil balik meskipun sudah istirahat kayak Anda gitu. Ternyata Tuhan itu mencari titik awal kagumnya kita. Setiap kita ini punya titik awal kagum, kita sebutnya biasanya namanya kasih mula-mula. Kayak titik itu ada titik, mungkin kalau Anda di FKA itu ya, kayak titik awal, kayak kagumnya sama Tuhan tuh. Kalau kamu waktu mengalami mujizat di bisnis gitu ya, kamu mungkin ada yang dahulu diingatkan kembali gitu kayak. Itu titik awal ketemu itu sesuatu apa ya, nyata. Kalau bagi Paulus mungkin ketemu di Tuhan Yesus di Jalan Damaskus gitu ya. Kalau Musa mungkin ketemu burning bush itu semak belukar yang terbakar. Ada titik-titik yang menjadi kasih mula-mula yang selalu menjadi titik awal dan sumber untuk selalu kayak kita bertumbuhnya dari sana. Nggak pernah jauh dari situ tapi selalu kayaknya makin lama makin tinggi. Tapi startnya dari situ. Apa yang menyebabkan Petrus mau meninggalkan semua? Karena disitulah dia menemukan titik berjumpa dengan Tuhan, kasih mula-mulanya, dan dari sana dia bertumbuh. Dia mau meninggalkan yang menurut dia hidup lamanya kurang baik, dia mencari visi yang lebih besar. So itu menurut saya, makanya. Tapi ditinggalkannya bukan tinggal total loh, itu menurut saya karena di Yohanes 21 perahunya masih ada, berarti bukan dijual, dihilangkan. Menurut saya itu saya asumsi ya, kita nanti sampai di surga kita tanya Petrus ya, dia franchise kan. Jadi kapalnya itu dia suruh orang lain make, terus dia dapat share-nya. Jadi keluarganya tetap hidup, dia bisa pelayanan. Kalau diomong apakah eksklusif? Kalau melayani Tuhan versus bekerja itu kayak eksklusif, harus milih. Petrus aja enggak. Dia ternyata tetap punya perahunya, tapi dia tetap melayani Tuhan. Ternyata tetap bisa. Kalau saya berdoa setiap kita, siapapun yang melayani, bisnis dan pelayanan itu bukan bertentangan. Sebenarnya saat engkau melayani Tuhan, bisnismu akan diberkati. Amen. Bukan rebutan waktu, bukan rebutan prioritas, bukan rebutan kekuatan sampai membuat Anda capek atau kehabisan waktu. Mestinya kalau hati Anda benar, arahnya benar, kayak Petrus dibenarkan arahnya, tiba-tiba bisnisnya tetap jalan dan dia tetap hatinya melayani Tuhan. Mestinya itu berjalan seimbang. Kedua kesaksian ini membuktikan bahwa mereka tetap melayani, bisnis mereka tetap berjalan. Mereka bukannya terus jadi menjual bisnisnya terus pelayanan, enggak, tetapi berjalan bersama-sama. Saya percaya Tuhan juga mau menghandle kita seperti itu. So saya harap kita semua juga meninggalkan keinginan, kerinduan kita yang lama. Bukan meninggalkan bisnisnya, tapi meninggalkan keinginan yang salah, meninggalkan visi yang salah, ambisi yang salah. Kita ubah, kita ngikut Yesus saja. Kita
ngikut apa yang menyenangkan hati Tuhan aja. Itu yang ditinggalkan oleh Petrus. Keinginan yang salah, kedagingannya yang ditinggalkan. Kok saya ada pertanyaan kok. Ya. Kalau di Yohanes 13 ayat 37 itu kan Petrus kan sempat menyampaikan ke Tuhan Yesus, kenapa aku ini tidak bisa mengikutimu sekarang gitu. Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Itu kan ungkapan Petrus kepada Tuhan Yesus kok gitu. Jadi kan seolah-olah kan yang disampaikan Petrus ini kan benar-benar dari hatinya ya kok. Tapi Petrus kemudian menyangkal Tuhan Yesus kok. Iya. Ya tadi saya coba jelaskan bahwa Petrus adalah orang yang cukup emosional. Dia kayaknya ingetnya emosinya hari itu ya itu. Dia senangnya apa hari itu ya dilakukan hari itu. Ya mungkin dia lagi bangga-bangganya sama Tuhan Yesus saat itu. Mungkin Tuhan Yesus habis mengadakan mujizat kali ya. Wah dia kagum melihat Tuhan Yesus ini orang yang layak diikuti. Dia ngomong, aku akan mati untuk engkau. Wah berapi-api. Terus habis itu tahu kapan Petrus menyangkal? Waktu Tuhan Yesus ditangkap. Jadi kayak dia juga, kenapa kok dia menyangkal? Karena dia mungkin kecewa. Selama ini orang yang dia anggap, menurut saya bayangan Petrus mengenai Tuhan Yesus adalah seseorang yang luar biasa. Dia kasih makan 5.000 orang. Out of 5 roti 2 ikan gitu loh. Jalan di atas air, dia itu dapat ikan dengan cuma diomongin. Ekonomi, mau jalanin ekonomi itu gampang. Ini kalau jadi raja, ekonomi Israel ini luar biasa. Itu di zaman itu orang Israel ditekan oleh Romawi. Yang dibayangkan oleh Petrus adalah Yesus ini nanti jadi raja. Orang ini aku kagumi. Dia tadi yang ngikut itu meninggalkan itu, dia pikir dia nangkep 100%. Dia pikir dia ngikutin raja di bumi, bukan raja di atas segala raja. Tapi dia pikir nanti ini jadi rajanya Israel. Makanya ada satu titik Petrus itu berdebat dengan Yohanes, siapa yang bakalan duduk di sebelah kanan. Dia itu mikir siapa yang jadi Perdana Menteri. Mereka sampai berdebat, who is greatest, siapa yang jadi lebih besar nantinya. Mereka membayangin nanti mereka dalam satu kerajaan, Yesus adalah rajanya, dia jadi orang nomor 2-nya. Makanya dia mau ngikutin, waktu Yesus ditangkap, disalib, mau disalib, baru ditangkap aja, dia tuh kecewa. Loh, kalau aku Langsung nomor impiannya 2-nya, semua. ya hancur, bayangan dia mengenai Tuhan Yesus itu hancur, dia kecewa. Kecewanya itu namanya orang emosional dipakai, jadi karena dia kecewa. Dia sampai mengeluarkan kata-kata sumpah serapah hanya untuk apa ini yang aku ikutin kok kayak gini kayak gitu loh. Sebenarnya sekali lagi emosi, dia tuh nempel emosinya. Waktu Yesus lagi jalan di atas air, I'll follow you kan gitu, kayak sampai dia ikut jalan di atas air. Waktu Yesus ditangkap dia, siapa kamu? Aku nggak mau ikut kamu, aku nggak mau. Jadi emosinya muncul, orangnya sangat emosional banget. Menurut saya karena kekecewaan juga. Apa yang menyebabkan Anda nggak pelayanan? Apa mungkin pernah Anda mau istirahat? Apa mungkin pernah ada dikecewakan suatu saat? Mungkin aja kan? Tapi ya kabar baiknya, Tuhan Yesus mengerti sifatnya Petrus dan dia tetap panggil balik di Yohanes. So menyangkal-menyangkalnya, yang penting kembali aja. Jangan seperti Yudas yang setelah mengkhianati bunuh diri. Saya kok percaya sih kalau sebenarnya kalau dia nunggu waktu aja. Dia balik barengan sama Petrus. Saya kok percaya tetap diterima sama Tuhan Yesus. Ya. Mungkin posisinya nggak lagi-lagi jadi bendahara kali ya, tapi ya kan bisa dijual lagi nanti, nggak diiming-iming gitu ya. Tapi saya percaya kok diterima balik. So kenapa menyangkal? Ya sifat orang, siapa orang lain-lain. Kalau saya ngelihatnya kenapa dia menyangkal karena itu. Makanya kadang kata-kata kita nggak perlu janji-janji sama Tuhan. Ngomong ini itu dalam kondisi kita. Lakukan dengan tunjukkan kepada Tuhan dengan perlakuanmu, dengan tindakanmu, dengan keputusanmu. Mau janji, mau enggak, ya kalau memang saatnya ditantang, lakukan, kan gitu kayak. Jalanlah di atas air. Beliau gitar, ketipung aja, ya, enggak apa-apa, sikat aja. Lakukan tindakannya, enggak usah janji-janji, Tuhan nanti aku melayani engkau, enggak, langsung aja, langsung gambar aja. Buktinya kan terjadi ya kan. Ya jangan janji-janji ya. Ada istri, tolong diajari ya, istri saya juga janji kayak gitu. Saya ini pingin gitu loh, lukisan saya, tapi sampai sekarang beli lukisan ya, beli kanvas aja enggak ya.
Di Belum iPad berani saya beliin melangkah di atas Apple air. Pencil untuk nggak usah pakai kanvas mahal ya kan, pakai digital aja. Silakan, nggak pernah disentuh. So nggak usah janji-janji lah, jalan aja daripada nyangkal nanti ya kan. Kalau kelihatan lukisan yang begitu indah di Eropa, kalau kita lagi liburan di sana, kita ngelihat lukisan yang indah, saya langsung bicara sama suami saya, sama anak-anak saya. Nanti mami lukiskan ya. Gak usah gitulah, gak usah janji lah, jalan aja. Impian kan boleh. Saya gak usah janji sama Tuhan, aku bakalan bikinin album. Enggak, saya langsung nyanyi ya kan ya. Langsung. Oke. Sorry ya yang dengerin suara saya, maafkan. Saya jadi Petrus aja, ya. Sama mungkin apa ya, kalau tadi Andrea sama Vera tuh kan waktu dia itu keluar dari panggilan, merasa kayak mau kembali itu merasa malu tuh. Nah mungkin Petrus itu juga telah menyangkal Yesus 3 kali. Kok mau ya akhirnya dia tuh kembali mengikuti Tuhan Yesus gitu. Ya salah satunya tadi yang saya sempat sebutkan di Yohanes 21 ayat 5 itu. Karena Tuhan Yesus ternyata tidak datang dengan memaki-maki. Mungkin mukanya nggak kayak muka saya gini. Yang terlalu serius ya. Mungkin lebih banyak senyumnya ya, dan dia berkata, anak-anak kamu butuh apa gitu kayak. Jadi Tuhan Yesus adalah the ultimate father, kayak dia menunjukkan Bapa di surga itu dengan perfect. Dia menunjukkan anak yang sesuai dengan Bapa di surga. Dia menerima siapapun, seperti Bapa yang menerima the prodigal son yang sudah lari itu sama mengkhianati. Diterima dengan dirangkul padahal bau babi gitu kayaknya. Petrus itu sama, padahal bau penyangkalan ya tetap diterima. Petrusnya yang dengan sangat malu sampai mau ngeliat aja nggak berani. Dia sampai mau renang aja pakein jaket dulu. Dia takut kelihatan penyangkalannya, dia takut. Tapi ternyata Tuhan Yesus nggak bingungin penyangkalannya. Tuhan Yesus bingung dengan kasihnya. Saya percaya Petrus itu ditanyain, do you love me 3 kali? Karena Petrus menyangkal 3 kali. Saya rasa setiap kali menyangkal dia tuh turun malu 1 langkah ke belakang. Atau hilang mundur selangkah ke belakang. Makin menyangkal mundur lagi. Menyangkal mundur lagi. Tuhan Yesus itu dengan sabarnya. Diangkat sekali, do you love me? Sekali naik 1 langkah. Masih belum, masih ada malunya. Do you love me? Gitu kayak. Sampai ketiga sudah selesai. Dibetulin hatinya. Akhirnya ujung-ujungnya Petrus itu menangkap bahwa apapun kelemahanku, Tuhan Yesus sudah tahu kelemahannya. Yang penting kalau aku mengasihi Yesus, aku diterima balik. Makanya dia mau balik. Ini pesan pada kita semua. Apapun kesalahan kita, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Dia sudah tahu salahnya. Dia matinya saat kita sedang berdosa. Sejelek apapun kita, dia sudah tahu. He can see us. He can see our hearts. Yang penting sekarang, lakukan apa yang Petrus lakukan. Dia kembali berkata, yes, I will do it, I will follow you. Gitu loh kayaknya. Kita bertindak aja. Nyatakan kasihmu dengan tindakanmu. Gak usah janji-janji, I love you tapi gak pernah bergerak. Mending kayak Petrus. Yang terakhir dia ngomong, engkau tahu hatiku. Dia sudah gak berani lagi janji. Yang terakhir dia, kamu tahu kok, aku nih pokoknya nanti terbukti ternyata di Kisah Rasul dia yang jalan duluan. Dia sudah gak perlu janji lagi, dia melakukan. Dulunya gegabah, sekarang berani. Dengan urapan Roh Kudus dibalikkan langsung. Menjadi luar biasa. Karena Bapa itu baik, karena Yesus itu baik, makanya Petrus bisa dikembalikan. Iya kok, kalau ini kok, Petrus itu kan kalau di Kisah Para Rasul itu kan seolah-olah perubahannya itu kan drastis banget ya kok ya. Jadi yang semula nelayan terus habis gitu menjadi seperti public figure gitu. Kalau sekarang itu mungkin followernya itu banyak banget gitu. Kalau misalnya dia ngepost sesuatu gitu mungkin jumlah like-nya itu mungkin sampai banyak sekali mungkin seperti itu kok. Jadi dia nggak perlu beli-beli follower atau beli-beli like gitu ya. Nah itu bahkan Petrus itu saat berjalan saja itu tadi yang Ko Adrian sampaikan bayangannya pun itu kan juga bisa menyembuhkan orang begitu. Terus juga Cornelius itu pada waktu Petrus datang itu kan Cornelius itu sampai sujud ya di depan Petrus gitu. Padahal Cornelius ini kan seorang pejabat kan kok pada waktu itu. Tapi yang saya kagum itu
Petrus itu tetap bisa rendah hati aku ya. Padahal perubahannya itu drastis banget gitu loh menurut saya gitu. Makanya kalau menurut saya sih kelemahan masa lalu kita itu kadang sama Tuhan bisa dipakai. Ya, kelemahan kita pun bisa menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Ternyata penyangkalan Petrus itu ada hubungannya dengan bagaimana betapa besarnya Petrus bisa dipakai. Kayaknya Petrus tidak akan pernah bisa appreciate, menghargai, sombong. Bukan menghargai, dia nggak pernah bisa kayak sombong karena dia selalu ingat pertanyaan Tuhan Yesus yang berkata, "Do you love me?" sambil dia nggak berani ngeliat. "Do you love me?" Dia pasti ingat itu terngiang-ngiang terus. Setiap kali ayam berkokok kayaknya dia ingat penyangkalannya. Dan kayaknya di zaman itu mereka semua dengar ayam berkokok setiap pagi ya. So setiap pagi dia bangun pagi dia diingetin, "Aku pernah menyangkal. So kalau aku melakukan apapun ini by grace." Kalau ada kesembuhan pun ini by grace. Dia pasti ingat Galilea yang kedua, dia ingat dia pernah menyangkal. So ada sesuatu kelemahan itu kadang oleh Tuhan dipakai untuk supaya kita nggak jatuh yang lebih sombong. Jika saya bayangin aja, Petrus itu nggak pernah menyangkal, dia adalah orang yang janji dan dia tepati. Bayangin dia janji, "Aku nggak akan meninggal engkau." Ternyata dia benar-benar ikut ditangkap sama Tuhan Yesus, ikut di apa. Kira-kira kalau Tuhan Yesus naik ke atas ke surga, dia merasa aku penggantinya Tuhan Yesus. Bisa. Karena dia merasa aku satu-satunya. Semua yang dia. tinggal kayak siapa yang bisa menyaingi aku sekarang? Bener gak? Karena yang lainnya enggak, ternyata semua meninggalkan. Soalnya benar-benar dia orang yang berani. Memang dia pemberani. Iya, segala resiko apapun enggak dipikirkan. Saya akan pokoknya jalan dulu. Bayangin kalau dia tidak pernah gagal. Ya. Saya rasa mungkin kelebihan, makanya ada kelemahan. Bahkan seperti Paulus pun. Paulus sampai ada duri dalam daging sebutannya. Kata Tuhan Yesus, ini my grace is enough. Kasih karunia aku cukup. Kayaknya Paulus juga mendekati ke area-area yang mungkin dia bisa menyombongkan diri, aku sudah bangun berapa gereja, tapi gara-gara itu dia mungkin mulai memikirkan, ini cuma kasih karunia. Makanya Paulus pun itu bisa berkata bahwa aku orang yang paling hina di antara orang kudus. Aku orang yang paling hina di antara para rasul. Dia bisa mengerti masa lalunya, dia adalah orang yang mengejar. Daud umur 70, dia selalu berkata gini, "Siapa aku ini Tuhan? Aku kan cuma gembala." Dia mengingat masa lalunya, dia ditaruh sebagai gembala, anak ke-7, papanya aja enggak ingat. Kalau dia sekarang jadi raja, startnya cuma anak yang paling kecil yang ditaruh jadi gembala. Sekarang aku jadi raja, siapa aku ini Tuhan? Mengingat start kita, mengingat kelemahan kita, mengingat awal kita, kayaknya itu butuh untuk membuat kita tidak jatuh. Dan saya rasa Petrus adalah seseorang yang selalu ingat, dia pernah menyangkal Tuhan. Makanya dia nggak pernah bisa menyombongkan diri bahwa aku adalah orang yang dipakai. Jadi dia bisa dalam tanda kutip jalan di atas air pun ya nggak apa-apa. Dia tahu at any time saya bisa tenggelam. Dia bisa memuliakan nama Tuhan sampai akhir hidupnya. Sampai di akhir hidupnya dicatat di sejarah, bukan di Alkitab, dia mau disalib terbalik. Dia merasa kalau sama-sama disalibnya nggak layak dia nggak bisa sama kayak seperti Tuhan Yesus. Padahal yang dilakukan banyak mujizatnya sama dengan Tuhan Yesus, tapi dia nggak pernah bisa menyamakan diri dengan Tuhan Yesus. Dia tetap tersungkur, sikap hatinya tetap tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Amazing seperti itu. Kasih mula-mulanya. Ya, luar biasa. Saya mau tanya, tadi kalau saya mendengar kayak misalnya Petrus itu kan dalam pelayanannya itu dia banyak sekali mendapatkan kayak karunia-karunia yang baru itu seperti kayak diaktifkan. Jadi ada 9 karunia, bisa menafsirkan, bahasa roh, bisa bernubuat, bisa bahkan sapu tangannya juga bisa. Bukan itu Paulus. Ya memang enggak apa-apa. Paulus, Petrus mirip-mirip enggak apa-apa. Bayangannya kok. Jadi bayangannya itu bisa untuk menyembuhkan orang atau bagaimana. Lalu dalam konteks seperti kita melayani sekarang di zaman sekarang ini, sebagian dari kita itu mungkin merasa kita itu enggak punya banyak karunia, kita enggak punya banyak skill, banyak kelebihan. Apakah itu tandanya berarti kita itu enggak diurapi Tuhan, kok? Iya,
Ini luar biasanya Petrus. Memang saya tadi sempat menyebutkan bahwa ternyata Petrus itu adalah seseorang yang mendemonstrasikan kesembilan-sembilannya. Tapi Anda harus mengerti bahwa 9 karunia itu baru diajarkan oleh Paulus di Korintus. Petrus tidak pernah kayaknya teriak-teriak minta karunia baru melayani. Petrus itu cuman jalan aja. Petrus cuman melakukan aja. Dengan nekatnya, dia bukan orang yang mikir aku ini punya apa. Nanti kalau kayak begini nanti jadi kayak, dia nggak mikir, dia tuh jalan aja. Kayak emangnya Petrus menteorikan ngelihat orang lumpuh. Saya sering bertanya-tanya. Itu setiap hari dia kelihatan orang lumpuh itu. Kenapa hari itu dia ngangkat orang lumpuh itu diajak berdiri? Orang itu setiap hari selama 40 tahun itu ada di sana. Berarti kalau Petrus itu setiap hari ke Yerusalem, di Yerusalem itu setiap hari ke sana, dia setiap hari kelihatan orang itu. Kenapa hari itu dia mikir? Kalau sehari sebelumnya nggak bisa, kenapa hari ini kok bisa? Kalau Anda mikir, apakah hari ini ada karunia? Kalau dia mencari-cari ada karunia apa dalam diriku? Ada tanda-tanda apa? Ya nggak jadi. Saya pernah ditantang sama Pastor Philip untuk suruh KKR kesembuhan. Saya pernah nanya-nanya orang lain, gimana caranya untuk mempersiapkan diri untuk KKR. Saya bukan tipe Petrus murni, saya lebih mikir. So, saya belajar untuk persiapan. Beberapa orang tuh ngomongnya begini, kamu doa sama Tuhan, terus minta di hadapanmu ada mujizat. Wah, ya pasti meyakinkan ya kan? Saya tangkap itu dari orang yang lebih pengalaman, jadi saya oke. Saya doakan sampai hari H gak ada satu pun. So, kalau dari saya bisa bertanya-tanya apa saya ada karunia kesembuhan. Ngerti gak Mas ya? Ngadain KKR kesembuhan tapi tidak ada bukti bahwa saya ada karunia kesembuhan. Apa yang harus dilakukan? Saya ngambil keputusan waktu itu, saya mau lebih kayak Petrus. Meskipun sebelumnya saya mikir-mikir, akhirnya saya mengambil keputusan. Jadi meskipun sifat Anda tidak mesti persis kayak Petrus, tapi itu Anda bisa mengambil keputusan kayak Petrus. Petrus itu melakukan apapun, bangkitkan orang lumpuh, dia nggak nanya dulu, aku punya karunia enggak? Sudah diajarin belum? Aku sudah latihan belum? Aku doanya kapan? Ini jam berapa? Gak gitu, pokoknya ku berikan apa yang ku punya. My love for Jesus, pengenalanku akan Tuhan, ku berikan kepadamu, bukan emas dan perak, ku berikan kepadamu. Tiba-tiba bangkit, dia nggak even nyebutin kesembuhan. Dia nggak even mikirin, dia mikirin cuman I love you Jesus. Dia cuman bingung dengan kedekatan akan Tuhan dan dia nekat jalan aja. Jadi nggak pernah bingung mengenai karunia. Ternyata yang bingung dan menteorikan mengenai karunia adalah Paulus. Petrus tidak pernah bingung dan tidak pernah minta-minta, tidak pernah merengek-rengek, karuniaku apa baru aku jalan. Dia jalan aja, dia yang melakukan, mendemonstrasikan semua karunia hikmat pertama, karunia mujizat pertama, karunia membedakan roh pertama, kayak semua tanpa sebelum ada teorinya. Saya ini membaca, setelah baca pengajaran Paulus, saya ngelihat Petrus sudah melakukan semua. Tanpa Petrus mengerti, dia bukan orang terpelajar yang kayak menteorikan dulu, dia jalan aja. Ternyata kita mestinya cuma dekat sama Roh Kudus saja. Karunia yang mau muncul apa terserah. Ya. Anda tinggal ngomong, suruh jadi CGL, gak usah bingung nanti karunianya apa. Yang penting dekat dengan Roh Kudus, dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau memang dibutuhkan kesembuhan, saya berdoa nanti memang akan muncul kesembuhan. Kalau memang dibutuhkan mujizat, saya berdoa nanti terjadi mujizat. Kalau memang Roh Kudus mau keluarin, kalau memang dibutuhkan adalah membedakan roh, ya enggak apa-apa. Nanti kalau memang ada kerasukan di CG Anda yang membedakan roh dan Anda yang mengeluarkannya karena Anda punya karunia iman, ya terjadilah. Dan terjadi mujizat, orang itu dilepaskan, enggak masalah gitu loh. Kalau memang butuh nubuatan saat itu juga saya berdoa itu terjadi. Kalau memang butuh kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat, biarlah itu terjadi. Saya juga nggak pernah mikir, termasuk waktu saya KKR kesembuhan, saya nggak pernah mikir ini karunia apa enggak. Saya ambil putusan dengan sengaja. Saya mau kayak Petrus. Saya nggak bingung karunianya. I'm doing this for Jesus. I'm going. Perlu kita pelajari karunia, perlu. Tapi kita perlu bingung enggak kita punya karunia apa? Enggak, yang penting kita punya Yesus. Yes. Yang penting kita kenal Yesus, yang penting kita ada Roh Kudus.
Nanti Roh Kudus yang memberikan karunia-Nya sesuai dengan maunya Roh Kudus. Hopefully ini membantu. Dengan ini, ya, pertanyaannya sebenarnya masih banyak. Ya, waktunya sudah habis. Saya mempelajari Petrus ini, saya tercengang-cengang. Ya, saya sendiri sangat diberkati. Hati saya berapi-api kembali. Mau melayani Tuhan lebih lagi sih, belajar dari Tidak Petrus. ada host yang membuat Anda nangis, tapi Anda nangis sendiri. Ya. Ini saya pasti Roh Kudus. Ya. Kita ini belajar ulang lagi. Saya tahu kita semua sudah pernah baca Petrus, Abraham, dan lain-lain. Tapi saya percaya kalau kita jalanin bareng aja, kita nikmati bareng. Selalu ada layer yang lebih dalam. Tuhan itu, pengenalan akan Tuhan itu nggak pernah selesai. Sampai kita bertatap muka dengan Dia. Kita nggak akan tahu 100% siapa Dia. Paling kita nambah 0,5% every day. Itu mungkin kecepatan mungkin ya. 0,01%, sedikit demi sedikit, setiap 0,001% itu pun, itu luar biasa. Saya belajar dari Petrus, mempelajari Petrus, aduh luar biasa, Tuhan itu baik. Orang kayak Petrus dipakai, gegabah jadi berani. Anda punya kelemahan apapun, nanti sama Tuhan bisa dipakai menjadi, tadi itu kelemahan, penyangkalan adalah kelemahan, tapi itu menjadi kayak kekang. Agar kedagingan kita nggak muncul, semuanya jadi indah. Apa yang mestinya jadi kelemahan, gegabah, dipakai oleh Tuhan jadi keberanian. Apapun kalau di dalam Tuhan itu nantinya jadi indah. Saya ajak Anda untuk melihat, jangan terlalu menjelek-jelekkan diri Anda, atau membangga-banggakan kekuatan Anda. Yang penting itu kedekatan akan Tuhan dan urapan Roh Kudus. Kalau makin kenal sama Tuhan, engkau diurapi Tuhan. Kejelekanmu bisa diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Kekuatanmu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. So hari ini, saya undang kita semua untuk menyembah Tuhan dan kita akan berdoa ya. Ya. Kita bersama-sama merenungkan. Jika Petrus bisa dipakai Tuhan, kita pun bisa dipakai Tuhan. Ya Tuhan, mari kita mau, nyanyikan lagu ini. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang Tuhan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian.
Kisah Rasul 11 ayat 20 dikatakan demikian. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang, Siprus dan orang Kirene, yang datang di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dari tadi ceritanya di Kisah Rasul itu mengenai Petrus, mengenai Stefanus, mengenai Filipus, mengenai Paulus, mengenai Barnabas. Ada nama-nama besar, karakter-karakter yang luar biasa yang sedang dipakai Tuhan. Sepertinya kadang-kadang kita itu berpikir, aku kan bukan kayak Petrus, aku bukan kayak Paulus, aku gak senekat Petrus, aku gak sepandai Paulus, aku gak semurni Stefanus, aku gak seberani Filipus. Kayak selalu ada menolak. Akhirnya sampai Alkitab Tuhan tuh tahu. Kita selalu merasa tertuduh, kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi ternyata Alkitab itu mencatat. Ini ada kata-kata, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang. Sampai Alkitab harus mencatat ada beberapa orang. Gak bisa semua, harus ada beberapa orang yang tanpa nama. Supaya Tuhan itu berkata bahwa orang yang bisa dipakai Tuhan itu gak perlu orang-orang yang besar-besar itu aja. Mereka semua bisa menjadi contoh, tetapi Tuhan bisa memakai siapapun juga. Beberapa orang ini ternyata katanya, pokoknya mereka mau memberitakan Injil, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka tangan Tuhan menyertai mereka. Gak bingung karunia-Nya seberapa banyak, gak bingung sepandai apa mereka, tapi tangan Tuhan menyertai mereka. Tangan Tuhan, Roh Kudus menyertai mereka. Saat itu yang terjadi apa? Efeknya adalah sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ternyata yang bisa dipakai Tuhan bukan hanya Petrus, bukan hanya Paulus, bukan hanya Filipus, bukan hanya Stefanus, bukan hanya Barnabas, bukan hanya orang-orang yang terkenal namanya, tapi beberapa orang siapa saja. Saat ini saya percaya ada beberapa orang yang mau dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang mau menangkap amanat agung yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus dan berkata, aku mau memberitakan Injil, aku mau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya percaya tangan Tuhan akan menyertai engkau. Amen. Hari ini yang berkata, aku mau Tuhan, aku mau. Aku beberapa orang kok. Aku bukan orang terkenal, aku bukan orang yang sehebat Petrus, bukan sehebat Paulus, tetapi aku mau dipakai Tuhan. Yang mau letakkan tanganmu di dada. Letakkan tanganmu di dada, katakan, aku cuman orang biasa, aku bukan orang. Kalau Petrus juga orang biasa bisa dipakai Tuhan. Tapi aku gak sehebat Petrus sih, gak apa-apa. Engkau bisa masuk di beberapa orang ini. Saat ini juga hamba berdoa, pokoknya hatimu arahkan kepada yang menyenangkan Tuhan. Beritakan Injil, katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada, di perahumu, di hidupmu, di keluargamu, di pelayananmu, dimanapun, asal engkau memberitakan Injil, saya percaya tangan Tuhan akan menyertai engkau. Dan hamba berdoa, biarlah dalam kehidupan orang-orang yang meletakkan tangan di dada ini, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Semua engkau akan dipakai Tuhan. Terimalah urapan yang baru ini di dalam nama Yesus. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Sekali lagi, bangkit berdiri. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian.
kesaksian. Angkat kedua tanganmu. Saat ini terimalah urapan yang baru. Ada semangat yang baru, api yang baru. Ada kerinduan cinta mula-mula seperti yang dialami oleh Petrus. Saat ini kembali memenuhi hatimu, yang membuat engkau memilih untuk mengikut Yesus sampai akhir hidupmu. Saya percaya setiap orang yang mau mengikut Yesus, yang mau mengabarkan Injil dengan hati yang tulus dan murni, ada tangan penyertaan Tuhan yang menyertai engkau. Terimalah urapan yang baru, kekuatan yang baru. Biarlah penyertaan Tuhan itu menyatakan bahwa bisnis pun akan diberkati, keluargamu pun akan dilindungi, dan tentunya pelayananmu akan berdampak bahwa sejumlah besar orang akan bertobat, berbalik dan percaya Tuhan. Terimalah urapan yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ini saatnya we say goodbye. We love you. 5,000. God bless you. God bless you. Shalom Jegers. Setelah kita melalui Living Bible habis Petrus, habis ini kita akan mulai mempelajari mengenai Yakub. Yakub ini luar biasa. Kita ini bolak-balik ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, supaya point of view-nya selalu berbeda-beda dan kita belajar dari sisi yang berbeda-beda. Kali ini Yakub ini orang yang bekerja keras, orang yang startnya dari tongkat tapi akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Yakub itu mengalami multiplikasi. Yakub itu menerima janji Tuhan, tetapi biar kita belajar apa saja yang dialami oleh Yakub. Kita akan bersama-sama ya, kita akan baca barengan, nanti saya percaya Roh Kudus akan berikan banyak pewahyuan dan banyak pelajaran baru bagi hidup kalian yang bisa kalian pelajari dan bisa diaplikasikan sehari-hari. Dan kita akan memulainya untuk series Yakub mulai tanggal 23 September sampai dengan tanggal 6 Oktober. Dan kita akan mempelajarinya kali ini urut. Kita akan belajar dari Kejadian 25, dari tiap hari kita akan mengikuti Kejadian 26 dan selanjutnya. Nanti kita akan menerima list dari seluruh bacaan dari hari ke hari. Dan juga kalian akan tetap bisa menerima pertanyaan maupun jawabannya seperti yang sudah kita lewati dari series Abraham yang begitu excited, juga dengan series Petrus. Saat ini kami semua pasti akan diberkati dengan series Yakub. Nantikan dan jangan lewatkan untuk bersama-sama kita dengan rutin membaca The Living Bible Alkitab series Ada Apa dengan Yakub. God bless you. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Shalom, kami mau menyaksikan bahwa di dalam pembacaan Alkitab The Living Bible mengandung satu urapan untuk menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Awalnya kami juga bingung saat diumumkan untuk pembacaan Alkitab The Living Bible karena kami masing-masing punya urutannya sendiri-sendiri dalam pembacaan Alkitab. Tapi kami percaya ada urapan yang mengalir dari pemimpin, karena urapan itu mengalir dari kepala Harun ke jenggot dan ke leher jubahnya terus turun ke bawah. Akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan bacaan kami masing-masing dan kami membaca Alkitab The Living Bible. Di sini kami belajar untuk taat dan kami belajar untuk sepakat dengan pemimpin dan kami belajar untuk sepakat antara suami istri. Kami membaca The Living Bible bersama-sama. Secara bergantian 2-3 ayat dengan mengeluarkan suara. Dan memang benar, pada saat kami membaca bersama, kami bisa merasakan ada urapan Tuhan yang lebih. Saat membaca, tiba-tiba kami bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Dan sepertinya Roh Kudus sedang menyingkapkan setiap firman yang kami baca. Sambil membaca, kami juga saling mendiskusikan apa yang kami dapat dari Roh Kudus.
dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada. Benar apa kata istri saya, bahwa di dalam pembacaan Alkitab The Living Bible bisa menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan dalam dua hal. Yang pertama adalah pada saat kami membaca, tiba-tiba kami bisa mengerti ayat yang kami baca. Tuhan memberi hikmat-hikmatnya sehingga kami mengerti setiap ayat demi ayat yang kami baca. Yang kedua adalah dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu seperti pertanyaan kami dahulu pada saat kami membacanya dan kami tidak mengerti. Tapi di sini kami diberikan jawabannya. Semua ini karena adanya urapan yang mengalir. Dan urapan itu mengalir karena adanya kesepakatan. Kesepakatan antara kami dengan pemimpin, kesepakatan antara kami suami istri, dan kesepakatan antara kami dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Demikian kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam The Living Bible Petrus, kami belajar iman bacanya Petrus yang tidak mau kompromi, ketaatan akan Tuhan, dan bagaimana Tuhan turun tangan dalam kehidupannya Petrus untuk memuliakan namanya. Kami menjadi lebih haus untuk keintiman dengan Tuhan melalui The Living Bible Petrus. God bless you. Shalom. Melalui program The Living Bible Ada Apa Dengan Petrus, kami berdua melihat bahwa ternyata semua jenis karakter dapat dipakai Tuhan Yesus untuk mengerjakan visinya. Contohnya Petrus, seorang yang begitu berani, tegas, tapi mudah marah, cepat meluap-luap dan sembrono, dapat disempurnakan Tuhan menjadi pemimpin yang begitu dahsyat mengabarkan Injil. Dan kita makin excited dengan adanya The Living Bible, karena kita bisa saling berdiskusi, tanya jawab, dan juga membagikan rema satu dengan yang lainnya. Tetap semangat mengikuti The Living Bible. God bless you.